مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الكرام التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى المؤلف هذا الكتاب الإمام الحافظ محمد بن عثمان شمس الدين الدهلي بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله وقد ورد في الحديث إن من حافظ على الصلوات المكتوبة أكرمه الله تعالى بخمس كرامات يرفع عنه ضيق العيش وعذاب القبر ويعطيه كتابه بيمينه ويمر على الصراط كالبرق الخاطئ ويدخل الجنة بغير حساب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masih membicarakan tentang dosa besar tarkus sholat, bahwa meninggalkan sholat itu hukumnya dosa besar, sama seperti dosa-dosa besar berzina, membuka aurat, minum-minuman khamar, berjudi, lain sebagainya. Terkadang orang banyak merasa bersih diri. Kenapa? Karena tidak pernah berjudi, tidak pernah berzina, tidak pernah merampok atau mencuri. Namun di sisi lain tidak sembahyang, itu sama saja. Tidak ada bedanya orang yang tidak sembahyang dengan yang berzina, minum-minuman khamar dan lain sebagainya. Maka meninggalkan sholat ini termasuk dosa besar. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna man hafaza 'ala salawatil maktubah akramahu Allah ta'ala bi khamsi karamati." Sesungguhnya orang-orang yang selalu memelihara salat lima waktunya, dipelihara dan dijaganya sampai waktu sholat, atau sholat sesibuk apapun, kalau sampai waktu sholat. Kenapa? Karena hakikatnya hidup itu ibadah. Untuk sholat subuh, kita apalagi menghadapnya sholat subuh. Maka menghadapnya sholat subuh silahkan begitu. Bila melihat di sholat, pantas yuklah. Kalau sudah tentang sholat, berhamburan kalian ya Allah. Berhamburan di muka bumi, jangan bernaya. Itu disuruh Allah Ta'ala. Cuma bila melihat di sholat, sudah tentang sholat. Untuk makan dulu sholat, ayo berhamburan di muka bumi. Allah dan Rasulnya itu tidak senang kepada hamba-hambanya yang pemalas. Sungguh gawainya. Dengan Rasulullah ada seorang pemuda yang gawainya di masjid. Lalu diadukan kepada Rasulullah oleh orang sahabatnya, diadukan, ya Rasulullah, si pulang itu masih muda, senangnya bisnis dia pernah mau
masih kita nyamati tasbih, sholat, baca Quran, lain sebagainya, sedikit kita pendek. Apa kata Rasulullah? Wal jahil, itu hanya karena pintar aja Rasulullah. Untuk sholat subuh berarti, ada sholat zuhur sampai sholat zuhur, maka sholat zuhur. Kita ini kan makamnya lain-lain, makom kita ini lain-lain. Ada makom tajwid, ada makom tasbih. Derajat kita ini lain-lain. Kalau kita ini makom tasbih, katanya arti tasbih itu pada begawi, kada datang rizki. Ya, kalau begawi datang rizki. Beda makom tajwid. Kalau sudah makom tajwid, kalau usah begawi, duit datang seorang. Belum mau pada sama ya. Sama itu semalam ibadah. Karena subuh pulang sampai jam 9 ya istirahat sini. Ada yang subuh. Jadi ini ibadahnya itu pun sudah wali. Makomnya makom tajwid. Kira-kira kalau punya makan datang. Jadi guru, arwah guru sekumpul. Beliaunya itu biar duduk di rumah kayak baju duit datang seorang. Di sini aku disekumpul, orang antarin aku disekumpul di sini. Aku bawa obat di Surabaya, orang antar duit ke Surabaya sih. Aku bawa obat ke Singapura, orang antar duit ke Singapura. Mana? Apa obat itu? Kita pada begini ya, ada betul. Jadi ada makamnya masing-masing, kedudukannya masing-masing. Kita di posisi mana? Kalau di posisi kasbi, maka harus berjauh. Karena kalau ada begawi, cuma harus mengingat waktu sholat, karena memang hakikatnya kita menghadapi sholat. Silakan isi dengan begawi dan sebagainya. Hiburan kita ada hiburannya. Makanya kata Nabi, orang yang bahagia itu 3 cirinya. Namanya Rasulullah utun halal, makanannya halal. Anak bahagia sih makanan halal. Kalau makanan kada halal, ambil gitu orang, tak ambil gitu orang. Ada hal tenang, gelisah. Allah berikan kegelisahan, Allah berikan ketidaktenangan dalam hidupnya. Ada tenangan hidupnya, gelisah. Maka makan halal utama. Apalagi waktu jalasatul ulama. Ada waktu duduk di majlis-majlis ulama, orang-orang soleh, orang-orang baik sawat akan. Kita sudah mau wujud ya, pertama hari kami itu panas itu. Nyamuk belum bisa sahibadi. Yang awal rancang itu sahibadi yang wujud. Tahan aja. Kamar jadi setengah jam bertahan. Begawi kita jam 8 sampai jam 4 aja istiqomah sampai pensiun. Bahkan sudah pensiun mencari gawe pulang. Nah kita ini jangan salah lah. Jangan salah kita nih. Mulai aku begawi sampai pensiun. Sabtu Minggu libur. Ibadah pensiun sama dari kuliah ya. Akhir jam 8 sampai jam 4 begitu. Rasa kata lalu rasa ada kakaluan. Duit pensiunan diambil ditukarkan rukuk. Maka sibuk pulang di rukuk, tapi kan ibadahnya gitu ya sampai hati kita nih kada di ibadahnya. Tukarkan rukuk. Yang tadinya begawi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, iwan menukar rukuk jadi bertambah waktu begawi, akhirnya ibadah bertambah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hidup aja. Muka warung kan? Itu salah teknik kan ya. Di akhir gila banget kita. Ada satu. Sempatkan duduk di majelis ilmu agama. Apalagi wassalawatul khams ma'al iman. Yang terakhir
sholat berimaman, sholat 5 waktu terpelihara, maka imam pulang berimaman. Ini luar biasa. 3 itu ya Rasulullah bahagia hidupnya. Makanan yang dimakan halal, yang dimakan halal. Kamar di sawat aja, kamar di sawat duduk di majelis. Sholat 5 waktu terjaga aman ya Rasulullah. Dunia akhirat nyamannya, dunia nyaman, akhirat nyaman. Berat pemimpin tiga. La taqumu sa'ah hatta yataqarrab az-zaman. Kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian nanti akan merasakan waktu itu terasa pendek kata Rasulullah. Sehingga pada saat lagi ibadah terasa pendek. Karena saat sudah. Masa kita nih berhari 3 jam di perumahan itu ada hasilnya. 3 jam orang di perumahan ada hasilnya. Wah ini 3 jam hanya buka HP ya. IG-nya aja sejam sudah. Bosan-bosan buka IG, WA pulang, 100 orang dibacain sejam pulang. Bosan-bosan membacain WA, Facebook pulang dibacain sejam pulang, 3 jam ada berbagai nama akhir zaman. Cuma berhari orang 3 jam bawa perumahan bakasnya tuh ada. Orang berhari begawi pada lebih mentah kayak kita malam buru sampai kan malam buru bayangkan ya. Tulang di kadang nanti tulang nanti. Besok pagi kamar sudah begawi datang kena ada tulang. Malam buru ini lagi. Itu ngarannya himarun bin nahar wa mayyitun bil lail. Himar atau jadi keledai di siang hari, malam hari jadi makmum. Allah paling benci kepada hamba-hambanya yang menjadikan dirinya seperti keledai di siang hari. Keledai itu binatang paling kadang pintar keledai. Suaranya binatang paling kadang merdu suara. Keledai. Suara burung orang pada tanya marah burung ya. Anak mendengar suara burung. Keledai itu ada. Keledai itu paling bingung kali suaranya keledai. Anak mendengar suara keledai kan di YouTube tuh. Suara keledai. Timbulan tuh suara keledai itu kayak apa? Dan binatang paling kadang pintar keledai. Maka kalau orang Arab itu kalau marah, kalau menyesal itu ya gimana? Gimana? Gimana orang? Kita kan anjing ya, anjing. Orang gimana orang Arab? Kalau pintar orang anjing itu pintar ya. Orang ben anjing itu anjing pelacak 100 jutanya harganya berharga itu kepala daya ini kalau pintar tadi. Maka orang Arab yang berarti orang tuh ya gimana wahai jangan jadi himar kita di siang hari, jadi orang pada pintar bagawi aja ibadahnya tinggal himar terus malam hari pulang jadi bangkai, murid bangkai itu kata Rasulullah ada di jalan bangkai. Dan itu memang akhir zaman. Jadi akhir zaman itu kita kelak kiamat akan terjadi kata Rasulullah sebelum kita merasakan waktu itu rasa pendek. Karena saat lagi ke majelis, karena saat lagi sholat 5 waktu saja besukan orang bahari dan tulisan kita yang di kampung orang kecuali kan lahir di sini dulu. Apa lahir di sini? Dulu di kampung tuh pulang jam 8, jam 7 ke perumahan kayak sholat zuhur di perumahan sebelum asar datang sudah jam 3 datang ke rumah orang bahari gitu. Begawinya situ aja bercerita. Ujung kampung kayak aja ada orang baring terhilang di kampung jauh dia berjalan. Sapalah di berjalan kita hilangin dia berjalan bahari di kampung. Pun ada kematian biar aneh kan kayaknya ada mau ke rumah orang kecuali tumpuk di beberapa orang dari rumahnya coba itu rumahnya luas beda-beda rumah dari pacucuan kawamen besar orang dari panjang memang ada kayak ala-ala
kalau main futsal baju cuan rumah orang Bali. Kambingnya apa? Bekambing. Sapinya apa? Besapi, isi sapi, kambing, ayam sudahnya. Ayamnya sudahnya, bertempur ayam. Berkah, nampak sholat ketika nanggaring lagi orang meninggal layak dia layak kawan, sehingga Allah berikan keberkahan yang tanahnya luas, rumahnya banyak, duitnya banyak, kambing, sapi, si hadangan, si ayam, begini sih, ada latih dari itu. Ada orang berumah sampai malam, jadi kenapa digawe di rumah sampai malam? Nyamuk badannya. Jam 3 di rumahnya. Ada yang jam 2 di rumah. Itu musim begawi, musim kemarau. Ada yang digawe santai di rumah. Ada kita ini siang Allah begawi, mental di awal lagi. Rumah ini 3 kali anak aja kita. Kalau dia bener balik kan komen. Sama cuaca rumah 3 kali anak aja begawi sampai malam pur. Sapi ada di sini, mana sapi di sini? Buku buat aja belum kita bagi gambar. Sapi ada di sini. Kambing sampai ayam ada di sini. Banyak aja jadi ayam di pasar sejumput. Ayam tinggal farm sabalah aja segitu. Kenapa ya kurang berkah waktu itu terasa pendek, sehingga dari zaman kita ngerti kalau sholat, kalau ke majlis, alhamdulillah. Berapa banyak orang pada kalau ke majlis, berapa banyak orang sibuk pada kalau sholat, berapa banyak orang yang makan makanan haram, kita ini makanan halal, makanan halal. Sholat di waktu terjaga, ke majlis kawan, nikmat itu. Kurang-kurangnya ini. Allah kalau memberikan dunia, Allah ratakan buatan. Beriman kada beriman, beriman kan kafir kan, maksiat, soleh, itu beri berbesar di sini. Tapi kalau masalah ibadah, Allah cuma memberikan kepada man yuhib, kepada orang yang Allah cintai, karena ciri selamat dia ya. Mendatangi diberikan hati itu senang mendatangi tempat-tempat ibadah. Sholat lima waktu, ma'al imam, waihan berimaman. Ada waktu waihan ke majlis. Masalahnya kita nih kamajlis semua gitu. Kamajlis kurang kalau kita mati juga biasanya. Ada ke majlis kurang juga misalnya. Kalau makan ke majlis itu tambah umur, ayo harus sama majlis tambah ya umur yang pada ke majlis, ayo harus sama majlis. Ini masalahnya pada mati juga. Nampak majlis mati, nampak ke majlis mati, naikkan ke majlis. Nyata pahala. Perlahan namanya orang beribadah setahun pagi lagi kita mati tasbih setengah jam aja. Berapa kali baca tasbih? Kantornya kita baca Quran setengah jam, 10 menit berapa kali ngomong kita baca Quran. Berarti ini kalau ke majlis salahkan kayak orang beribadah setahun pahala lebih berapa dituangkan. Walaupun kita bahkan dada yang paling banyak pahala itu orang paling jauh. Saya paling jauh dari majlis itu orang yang banyak pahala. Nanti akan sampai masanya kita nih karena mau jalan jauh lagi sampai para awal yang beribadah kayaknya. Kalau ketika kita sudah bantis karena mau jalan jauh, karena kau kena angin, ya. Cuma salah mendengar aja di rumah, napinya itu dilanggar di masjid apa ya? Oh pengajian sekali kemalaman, oh suruhan memang. Sadar mendadak aja lagi. Anak kepala tanah aja di rumah cucuan, ya. Muncul pakai kursi roda. Nah, kalau hadis lagi. Nah sebelum datang masa itu pakai masa sikir gitu.
dengan ibadah. Jadi bersyukur kita nikmat awal ibadah, makanan halal, kemudian ke majlis kawan, datangi aja ke majlis, kemudian sholat lima waktu terpelihara, itu nikmat kata Rasulullah. Ada perkataan kurang diberi nikmat tersebut. Makanya sandal kita hilang di majlis aja, sandal kulit itu hilang, kalau hilang, itu musibah biasa ya. Musibah yang luar biasa itu, musibah besar itu apabila sandal tak kelihatan lagi di masjid. Sandal tak kelihatan lagi di majlis itu musibah. Mau sandal bilang di majlis musibah juga, tapi musibah halus, musibah kecil aja. Tapi mau sandal sedikit sudah terlihat lagi di masjid. Pada setelah terlihat lagi di majlis itu musibah besar. Kembali lagi, inna man hafadha ala salatil maktubati akramahullahu ta'ala bi khamsi karamatin. Rasulullah menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang mampu memelihara salat lima waktunya, dipelihara salatnya sesibuk apapun, sahur apapun, salat nomor satu. Bahkan kita ini boleh qadaan ya kan? Nyamannya kita waktu zuhur karena mesti harus adzan langsung salat. Memang tidak bisa, boleh undur ya, karena aurat itu undur walaupun beda pahalanya, undur. Habis waktu ada sholat boleh qadaan walaupun Nabi tidak pernah qadaan. Nabi itu pada sudah qadaan. Pernah Nabi perang mulai zuhur sampai asar sampai perang Nabi. Belum tuh perang, belum sholat asar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menunjuk matahari. Ikam ini berputar, disuruh Allah Ta'ala juga boleh berputar terus menjadi saja mulai pagi berputar terus matahari itu sampai saja. Ikam itu berputar, disuruh Allah boleh. Nah aku pun matahari yang berperang disuruh putar juga. Jadi paham nih kan? Tapi di sholat asar nih masalahnya nih. Bahaya Pak, berhenti dulu ke jangan bergerak ke situ aja. Pak Nabi sudah. Masih asar waktu asar masih ada. Yang bergerak dulu tentu akan dari perangnya. Jika usul Allah ya, jadi sama-sama paham. Sesama supir jangan saling menyalip. Ya, jadi sama-sama paham, kita sama-sama melaksanakan tugas Allah. Maka dalam riwayat yang berkehendak matahari itu sampai tumpeng perang selesai, sholat dengan Rasulullah dengan para sahabat. Jadi pada sholat apa? Pada sholat qadaan tadi itu. Kita bisa kayak itu, kacau dunia ya. Matahari begadang, pas bulan puasa asik dapat berputar tuh asik. Jauh dunia kita bisa kayak itu. Boleh qadaan, walaupun Nabi tidak pernah mengqadha, cuma jangan jadi amalan. Dijadikan amalan, jadikan bagian qadha. Kalau boleh itu, ya para ulama. Subuh jam 7, jam 8, jam 7 sudah minggu, jam 7 tahu subuh baru yang pada cuan dia kayak subuh cuaca. Kalau jadi amalan sewaktu-waktu kapal limpit oleh qadaan. Maka barang siapa yang memelihara sholat lima waktu ahramahullahu ta'ala bihamsi karamatin, kata Rasulullah, Allah berikan kepada orang tersebut bihamsi karamatin dengan 5 karomat, 5 kemuliaan, 5 keistimewaan. Makanya Nabi menyuruh kita sholat. Bahkan mulai kecil disuruh muru auladan bis sholat wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Maka kata Rasulullah, suruh anak-anak sholat ketika usia 7 tahun suruh anak-anakmu sholat. Sampai 10 tahun masih belum mau sholat juga, apa kata Rasulullah? Wadribuhum, pukul mereka. Kenapa? Karena orang-orang yang melaksanakan sholat itu istimewanya 5. Dan nanti waman ta'awana biha aqabahullahu bihumsi asyaratan ukubatan. Siapa melalaikan sholat, siksanya 15. Banyak lagi.
Menggawi sembahyang 5 kemuliaannya, meninggalkan sholat 15 siksanya. Maka kata Rasulullah, yang pertama keistimewaan orang-orang yang melaksanakan sholat, yarfa'u anhu dhiqal 'aishi. Pertama, Allah angkat dari kehidupannya apa? Dhiqal 'aishi, kesempitan hidup. Makanya bayang itu ada sempitnya. Walaupun Nabi kadang menjadi kaya, orang penyembah yang ada, tapi Allah memberikan keistimewaan hidupnya tidak akan sempit kepada orang-orang yang melaksanakan memelihara sholat. Ada sempit. Orang tuh ada penyembah yang bisa disuki. Tapi kalau tenangnya hati, luasnya hati tidak bisa didapatkan kecuali dengan ibadah. Orang disukihnya kayak pada beribadah, gelisah hatinya. Allah pemuda yang mengirimkan kesusahan, yang dikira ya rumah-rumah yang gagal bertingkat, naik turun motor, naik turun pesawat. Oh, jangan dikira ada kesusahan. Allah pemuda orang menyusahkan hambanya, enggak. Kalau mesti dari tentang duit dia mau susah. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat, dengan kata lain hidupnya sempit. Orang-orang yang memelihara sholat, maka hidupnya kan Allah berikan keluasan, tenang, hidupnya nyaman. Yang dicari itu nyamannya Allah kan. Banyaknya kan nyamannya yang cari nyaman. Sekarang isinya tapi pilih beratahan ben, ya. Kalau pilih beratahan. Orang sedikit aja sini kan, tapi amasnya banyak duitnya. Dikit aja, beberapa gram aja. Kalau pilih nama kalau ya. Nah, cari pun nyaman. Biar aja sepiring 2 piring tapi nyaman. Ketika bakul 2 bakul makannya ada nyaman. Sebakul mandi betul makannya umpamanya nyaman lah nyaman. Jadi gitu. Sepiring aja. Hujan-hujan, sepiring, sate, langsung nyaman badan kalian. Sepiring aja, piring cukup ya. Kita gua bakul, kayak yang mau nasi gitu, gua bakul. Mandai uangnya. Tentu makan nama langsung yang darah naik. Jadi ajarkan anak-anak kita jadi anak itu supaya penyembah yang nyaman hidupnya. Biar nyaman hidup di tangan anak itu nyaman hidup. Nikmat yang paling apa? Yang paling kita rasakan, nikmat yang paling halusnya ada di jam duit bagi kita. Beranak nyaman, cucu nyaman itu yang paling halusnya tuh nikmat yang kita rasakan ada di jam duit. Kalau apa-apanya ada menyusahkan apa-apanya. Kalau berapa banyak anak-anak tuh menyusahkan apa-apanya, teman-teman, ada duit, yang kuitan, sama anak bilang kayak kuitan bilang, diambil anak, ada duit anak, itu kuitan dibawa guling, kayak kuitan dibawa guling, kayak kambing dibawa guling, ada aja. Anak susah, cucu susah, obat kita susah, maka supaya anak cucunya itu ajarkan satu aja sholat. Harun al-Rashid seorang khalifah presiden, kumpulkan bini, kumpulkan anak-anak, bini istri kumpulkan, anak istri kumpulkan, panggil bendahara negara, sekretaris negara kumpulkan. Pun aku mati, cabut semua fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada anak-anak dan istri-istri itu, cabut semua karena habiskan aku mati, ada hak lagi. Lalu jangan begini, wahai khalifah, bagaimana dengan kami? Kami ada tunjangan lagi, kenapa kami itu? Tuh anak-anak biar kayak apa? Masih halus-halus. Apa kata beliau? Selama kalian masih sholat, maka yakinlah rezeki kalian akan aman. Aku kadang khawatir. Aku ada khawatir kalau masalah rezeki kan aku sholat aja, aman aja, tidak usah dipikirkan masalah rezeki. Satu untuk diri aja. Yang dua sholat jadi beri kata luput juga kan ya lain makamnya, salah amalkan makam. Selama penyembah ya, selama ibadah aman.
insyaallah. Maka ajarkan kepada anak-anak kita jangan malas sholat. Karena mau nipian enak begawi kau jangan sholat atau begawi itu kau ya dah aman. Karena kau dah sip malam karena subuh pasti malacung dah subuh ke sip malam, sip siang malacung Jumat, jujur kau aja belum Jumat karena apa? Sip malam masuk jam 12, masuk jam 11, istirahat jam 7, apa? Keluar jam 7 istirahat jam setengah 4 deh. Subuh pada waktu apa? Lapas kita cari yang lain supaya berkah hidup. Karena sebanding ya upah yang didapatkan dengan adab dan siksa nanti dia. Allah siap, punya Allah luas, cari yang lain. Kamu sip siang baik, Jumat pulang malah cuma jujur kalau aja kan baju didudi. Soalnya perusahaan itu kada boleh pada pas jam istirahat kada boleh itu. Sholat terus di istirahat itu. Jumat karena kau berlambat-lambat. Jadi selama sholat selama begawi kalau sholat Jumat ada yang hidupin 4 tahun di luar sholat Jumat. Kenapa? Itu tadi. Karena pas waktu istirahatnya dengan sholat Jumat. Tinggalkan aja bumi Allah itu luas ya. Bumi Allah luas supaya berkah. Kalau ada berkah, kalau cukup, duit itu kada cukup, tanda pada berkah. Ciri rezeki itu kada berkah itu tandanya salah satunya di antaranya kada cukup lawan karena kau pakai ibadah. Kenapa pakai ibadah? Duit itu habis kemana? Karena kalau ada dia keluarnya. Hanya gajian anak aja satu bugana di raja ya. Karena masuk akal hitungannya. Satu bugana satu parkir di pinggir jalan. Ya kerjaan. Karena pelon pada ganti pulang, habis pulang. Allah tuh udah aja menghabiskan duit kita. Satu umat ya. Maka suruh anak-anak kita untuk memelihara sholat. Jangan anak aja disuruh kita ya, ini kita ya. Biar sampai tambah Tuhan kayak. Biar sampai harus sembahyang kenapa? Harus sembahyang belum disuruh harus sembahyang biar tambah Tuhan kayak. Bedanya Tuhan disuruh aku itu nong bagi perang mati ya. Apa sudah Tuhan kayak jangan. Jadi pertama kata Rasulullah, orang-orang yang memelihara sholat hidupnya akan tenang, hidupnya akan cukup, berkah, hidupnya penuh dengan kenyamanan. Dan nanti selanjutnya wa'ala al-qabri, dia akan selamat dari keadaan kubur. Nanti kita lanjutkan keistimewaan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat ada 5. Nanti kalau meninggalkan Pak 15 pokoknya kalau disiksaannya. Jadi jangan menganggap main-main dengan sholat. Ketika orang pada berzina, pada minum khamar, pada berjudi, merasa bersih ya, tapi diseret pada sembahyang sama ya, sembahyang itu dengan menggawe yang dosa-dosa besar. Jadi jangan menganggap remeh meninggal sholat. Wallahu a'lam bishawab. Yang berbahagia di sini semua dosa-dosa kita dan dosa-dosa ibu bapa kita, dosa-dosa bapak kita. Dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan berbahagia di sini semua. Hajat-hajat kita, hajat-hajat keluarga kita, hajat-hajat keluarga kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehatkan badan, jauhkan badan, dibanyakkan umur, berikan rezeki yang halal, ala hadiah yang halal, hadirin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Alhamdulillah, maliki yaumiddin. Ya kita ya Zaid, ya Syaitan Masakin, Syaitan Latina, Ta'ani, Barokatullahi, Barokatullahi. Latina menawad medu qulubuhum bi dzikrillah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Allahu dzikrillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
رسول الله. الفاتحة. إن الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى أجمعين. نسأل القربة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح سادتنا على وشويك تملكي وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارزقهم زيدهم ونورهم واجعلهم جنة الراسية رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين والسيرة وأعمالنا ولمن أعمل فيك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.